Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Bayangkan 1/5 chip di US tu saja diimport dari Malaysia. Guys, tahukah kamu ketegangan perdagangan antara Amerika dan China ternyata menguntungkan bagi negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Pasalnya, negara-negara yang dulunya berinvestasi di Tiongkok sekarang udah mulai pindah dan mencari negara lain untuk mereka melakukan investasi. Dan dari sekian banyak negara di dunia yang terpilih ternyata adalah Malaysia, guys. Bahkan kabarnya perusahaan sekelas Intel milik Amerika Serikat sekarang lagi membangun perusahaan besar di Penang, Malaysia. Sama-sama kita bakal lihat, guys, penjelasan dari beberapa influencer yang menjelaskan tentang perang chip antara China dan Amerika yang menguntungkan bagi negara tetangga kita, Malaysia nih. Ini Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak, ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor lah. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi, alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak. Kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi kenapa di Malaysia ya, satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya, sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurutku yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Sekarang kan kalian tahu ya, AI itu sekarang lagi berkembang banget kan di dunia teknologi, lagi hype banget gitu. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang menjadi pusat pembuatan chip untuk kemudian diekspor ke negara-negara yang bakal dikembangkan menjadi teknologi yang sangat luar biasa banget gitu, guys. Satu yang aku garis bawahi di sini, ternyata bahasa itu sedemikian penting, guys. Penguasaan bahasa Inggris dalam sehari-hari itu ternyata menguntungkan banyak hal. Ya, tadi salah satu alasannya katanya kenapa Amerika milih Malaysia itu karena warganya udah, ya istilahnya warganya udah bisa fasih berbahasa Inggris. Jadi ketika mau melaksanakan tugas itu mereka bakal mudah banget berkomunikasi karena bahasa adalah salah satu penghubung komunikasi yang paling penting gitu dalam aspek kehidupan kita, guys. Sementara Amerika Syarikat dan China sedang bergaduh mengenai chip, dalam diam Malaysia menjadi destinasi utama bagi industri semikonduktor. Berdasarkan laporan dari Financial Times, banyak syarikat penghasilan chip besar yang berpangkalan di Pulau Pinang, Malaysia sejak 18 bulan yang lalu. Disebabkan ketegangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China, banyak pengeluar semikonduktor mencari lokasi alternatif antaranya Malaysia. Kenapa Malaysia? Ini kerana Malaysia dikatakan hebat dalam pemasangan, pembungkusan dan ujian chip. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Zafrul, dengan permintaan semikonduktor global yang tinggi, Malaysia bersedia untuk meraih kebaikan daripada. Malaysia baru diumumkan sebagai pengeksport chip terbesar ke US, tetapi walaupun masih bercakap tentang bak kutih dan tutup kantin sekolah. Boom! Baru je keluar Financial Times, dalam banyak-banyak negara di dunia ni, Malaysia merupakan negara yang US paling banyak import chip. Bayangkan 1/5 chip di US tu saja diimport dari Malaysia. Lagi banyak berbanding US import chip daripada Jepun, South Korea. Malaysia kini juga pengeksport chip ke-6 terbesar di dunia. Tetapi itu masih lagi tak cukup. Kita masih lagi tersekat di sektor back end. Kita hanya pasang dan test chip. Untuk chip ni, kita masih lagi perlu fokus kepada benda-benda yang lebih produktif. Macam wafer fabrication ataupun integrated circuit design. Analoginya, kalau ada kedai makan, orang yang buat dan masak makanan itu lebih penting dan diperlukan berbanding dengan sekadar tukang potong cili. Sebab itu Kerajaan Perpaduan lancarkan NIMP nak boost gila-gila kau-kau sektor semikonduktor di Malaysia ni to its highest peak. Ini pun salah satu cara nak tingkatkan ringgit dalam jangka masa panjang. Untuk tingkatkan demand ringgit melalui demand global terhadap production chip kita. Jadi kawan-kawan, kita pun sebenarnya ada peranan yang perlu dimainkan
dimainkan untuk bantu Malaysia. Pertama, buat anak muda, ceburilah sektor electrical dan elektronik di sektor designing dan pembuatan. Dan kedua, jauhilah perbincangan walaun PAS tentang bak kutih dan tutup kantin sekolah, kerana perbincangan itu tak bermanfaat pun buat negara. Oke, jadi intinya warga Malaysia nih harus benar-benar bersiap. Mungkin menurut saya setelah nanti perusahaan Intel ini berdiri di Malaysia gitu ya, dan mungkin sekarang udah berdiri, bakal banyak banget nih orang-orang Malaysia yang mulai belajar dan mempelajari tentang lebih jauh tentang itu chip dari sekedar membungkus dan juga ngetes chip itu sendiri. Mungkin nanti mereka bisa membuat utuh chip itu gitu dari nol sampai jadi. Saat ini teknologi udah banyak berkembang banget, dan ya kita tahu kita gak bisa hidup tanpa teknologi saat ini. Bener-bener kita tuh udah dikuasai oleh yang namanya teknologi. Malaysia saat ini dia memiliki kesempatan emas nih buat meningkatkan dan memajukan negara. Keren banget Malaysia ke depannya menurut aku, karena perusahaan-perusahaan besar saat ini sudah mulai melirik Malaysia. Kalian harus bersiap-siap aja menjadi negara maju, guys. Nah, terkait chip Malaysia nih, ada satu hal yang menarik. Katanya guys, di Malaysia IC atau KTP itu bisa digunakan dalam berbagai keperluan. Bisa digunakan buat membayar tol, untuk mengambil atau menyimpan uang. Bahkan katanya bisa digunakan sebagai SIM kendaraan. Dan menurut aku hal ini merupakan bukti keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan chip di negaranya. Tahukah anda Pak 51, korang tahu tak IC kita ada fungsi lain selain daripada menyimpan maklumat peribadi kita? Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Yang pertama, ramai guna fungsi ni, iaitu IC kita sebagai touch and go yang boleh bayar tol dan lain-lain. Yang kedua, korang boleh guna IC korang sebagai lesen korang. Cuma korang kena pergi JPJ untuk aktifkan IC korang sebagai lesen. Yang ketiga, IC kita boleh jadi e-purse sampai boleh simpan RM2,000. Cuma untuk aktifkan korang kena pergi JPN untuk aktifkan purchase ni. Dan yang keempat, IC kita boleh jadi card bank yang korang boleh keluarkan duit dengan kad tersebut. So macam mana? Korang baru tahu ke? Kalau baru tahu, komen baru tahu dan komen for part 2 kalau nak part 2. Ada lagi yang lain. So dapat sesuatu, kalau dapat jangan lupa share video ni kepada orang ramai. So sekarang anda tahu. Terima kasih Bang. Wow, luar biasa banget ya. Satu kartu banyak fungsi, multifungsi banget. Jadi kalian nggak perlu banyak bawa kartu untuk melakukan semua aktivitas dan memenuhi kebutuhan kalian. Cukup bawa IC aja di Malaysia, semuanya udah settle gitu. Keren banget. Gue bukan over proud di bidang dalam hal ini. Gue bener-bener bangga banget sebagai warga Indonesia memiliki tetangga yang udah wow, teknologinya udah jauh banget di depan gitu. Indonesia sebenarnya sekarang udah ada eKTP ya, elektronik KTP gitu, yang katanya juga lumayan sedikit lebih canggih, tapi nggak ada, masih jauh banget ketinggalan dibandingkan kalian yang bisa mengcover semuanya. Suatu hal yang perlu diapresiasi dari kerja pemerintah Malaysia nih menurut aku guys. Kembali lagi pada kalian guys sebagai rakyatnya, lakukan yang terbaik. Saat ini sudah baik menurut aku, tapi lakukan yang lebih baik lagi biar nanti negara kalian itu bisa menjadi negara yang super power. Gak sabar banget menyaksikan negara Malaysia sebagai negara maju. Mungkin nanti harapannya karena kita adalah saudara dan serumpun, harapannya bisa menular gitu ke Indonesia, kemajuan-kemajuan yang dimiliki Malaysia. So dari video, semoga video ini menjadi informasi buat kalian. Tentunya buat aku juga ini adalah suatu hal yang luar biasa. Sebelumnya aku nggak mengetahui ini, tapi setelah nonton video ini alhamdulillah aku menjadi tahu dan wawasan aku sedikit bertambah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Dampi Arif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.